Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mansaga yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan kita pelajaran biologi pada PowerPoint sesi ketiga, lanjutan dari tahap-tahap respirasi aerob kemarin atau pembahasan sebelumnya. Kita sampai pada tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Kini kita sampailah pada tahap terakhir respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Perhatikan skema proses rantai transport elektron, atau boleh disingkat RTE untuk memudahkan mengingat atau menghafal. RTE atau rantai transport elektron berlangsung terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Pada pembahasan yang lalu kita menyaksikan membran mitokondria ada dua lapis, yaitu membran dalam melipat ke dalam. Disinilah, di lipatan membran dalam inilah berlangsungnya rantai transport elektron, tahap terakhir dari respirasi aerob. Reaksinya adalah reaksi secara berulang-ulang, oksidasi reduksi. Nah, di mana kita ingat kembali, oksidasi reduksi kita gambarkan dalam proses skema gambar ini. Elektron dilepaskan oleh molekul donor melepaskan elektron, diterima oleh molekul aseptor. Yang melepaskan namanya teroksidasi, yang menerima namanya terreduksi. Pada tiga tahap sebelumnya, mulai dari glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, aseptor atau penerima atau pembawa elektron berupa NAD atau NADH karena terreduksi, dan juga FAD atau FADH2 dari siklus Krebs, semuanya berjalan menuju ke membran dalam mitokondria. Setelah mendekati membran dalam, maka aseptor elektron itu, misalnya di sini aseptor atau pembawa elektron berupa NADH, akan segera teroksidasi kembali, artinya melepaskan elektron dan ion H+. Karena melepaskan H menjadi NAD+. Sementara elektron yang dilepaskan diterima oleh aseptor berikutnya, yaitu berupa FMN, flavin mononukleotida. Flavin mononukleotida terreduksi karena menerima H dan ion H+ dan elektron dari NADH, maka FMN menjadi terreduksi. Dan itu tidak berlangsung lama, FMN akan segera melepas kembali ion H+ ke ruang intermembran, dan elektron akan mereduksi koenzim Q atau quinon, atau diberi nama lain ubiquinon. Ubiquinon atau koenzim Q akan terreduksi. Itu pun juga tidak berlangsung lama. Ubiquinon akan juga segera teroksidasi, melepaskan H ke ruang intermembran, dan elektron diterima oleh sitokrom B. Begitu seterusnya, oksidasi, reduksi, pelepasan, dan penerimaan elektron secara berantai, secara estafet ini. Dari sitokrom B ke sitokrom C1, kemudian ke sitokrom C, dan akhirnya ke sitokrom A, ke sitokrom A3. Nah, karena
enzim-enzim atau aseptor-aseptor penerima elektron ini terjadi secara berrantai, maka reaksinya dinamakan rantai transport elektron. Jadi transport atau pengangkutan pemindahan elektron dari sistem enzim satu ke enzim yang lain secara berrantai, dinamakan rantai transport elektron. Nah, setelah diterima oleh sitokrom A3, maka selanjutnya sitokrom A3 akan juga segera teroksidasi melepaskan ion H+ dan elektron. Penerima terakhir elektron dan ion H itu adalah oksigen O2. Karena atom H diterima oleh oksigen O2, maka terbentuklah H2O. Jadi peranan oksigen di dalam rantai transport elektron atau di dalam proses respirasi aerob itu adalah merupakan aseptor atau penerima terakhir elektron setelah secara estafet terjadi oksidasi reduksi di sepanjang sistem enzim sitokrom ini namanya. Jadi mulai FMN secara berantai sampai sitokrom A3 ini namanya adalah sistem enzim sitokrom. Terakhir ion H+ diterima oleh oksigen, terbentuklah H2O. Nah, selama proses ini berjalan, maka terjadi perbedaan konsentrasi ion H+ antara ruang intermembran dan bagian lain yang dibatasi oleh membran dalam mitokondria ini. Jadi antara ruang matrik dan ruang intermembran ini terjadi perbedaan konsentrasi jumlah atom H. Perbedaan jumlah atom H ini akan mendorong terjadinya difusi atom H dari daerah yang konsentrasi H tinggi menuju ke konsentrasi H rendah, dilewatkan oleh semacam mesin yang disebut dengan ATP sintase. Nah, jadi kita ingat akhiran ase ini merupakan nama enzim. Nah, sebelumnya ada nama ATP. Kalau kita gabungkan menjadi ATP sintase, artinya enzim yang membantu pembentukan ATP. Ketika ion H+ mengalir melalui ATP sintase, saat inilah terbentuknya molekul ATP dari ADP. Nah, jadi pada akhir dari proses rantai transport elektron dihasilkan ATP dengan ketentuan jika pembawa elektron pada rantai transport elektron ini adalah NAD, maka akan dihasilkan ATP sebanyak 3 molekul. Sedangkan jika aseptor elektronnya berupa FADH2, ATP yang dihasilkan oleh ATP sintase sebanyak 2 molekul ATP. Inilah bedanya. Nah, dengan demikian maka berakhir sampai di sini pembahasan tentang respirasi aerob. Tetapi masih kita lanjutkan. Nah, kita ingat tadi bahwa ini adalah merupakan bagian dalam dari mitokondria. Ada ruang matrik mitokondria, kemudian ada lipatan membran dalam, ada ruang intermembran yang pada saat RTE, rantai transport elektron, ruang intermembran ini penuh atau mengandung konsentrasi ion H+ yang sangat tinggi, kemudian dialirkan melalui ATP sintase. Ini pada bagian ini ion H+ mengalir melalui ATP sintase, pada saat itulah terbentuknya molekul ATP. Kita visualisasikan di dalam gambar 2 dimensi seperti ini. Ini membran dalam, ini juga membran dalam yang melekuk ke dalam. Nah, seperti ini kita perbesar struktur membrannya seperti ini. Kemudian di sini nampak
penuh dengan ion H+, maka ketika ini dilanjutkan ke sini, ion H+ penuh di dalam ruang intermembran akan dialirkan melalui ATP sintase, terbentuklah ATP. Sekarang kita hitung kalkulasi perolehan ATP dalam respirasi aerob dengan substrat 1 molekul glukosa. 1 molekul glukosa setelah diuraikan dalam respirasi aerob akan menghasilkan ATP sebanyak, perhatikan ini, langsung kita lihat jumlah akhir, 38 atau 36 molekul ATP. Dengan perincian, selama glikolisis dihasilkan ATP secara langsung tadi sebanyak 4 molekul, tetapi dikurangi 2 ATP untuk energi aktivasi. Tentu masih ingat Anda tentang energi aktivasi, energi yang digunakan untuk memulai jalannya reaksi, sehingga hasil bersihnya tinggal 2 molekul ATP. Nah, ini berarti ATP dihasilkan langsung pada fosforilasi tingkat substrat. Artinya substrat masih belum benar-benar hancur, tetapi sudah dihasilkan ATP. Nah, pada glikolisis sebanyak 2 molekul. Hasil sementara sebelum hasil akhir pada glikolisis adalah berupa 2 NADH. Ketika NADH dari glikolisis dibawa ke tahap terakhir, yaitu rantai transport elektron, maka akan dituntaskan dalam penguraiannya melalui oksidasi reduksi secara berantai tadi. Karena akseptornya adalah 2 NADH, maka pada RTE dihasilkan 3 molekul ATP. Karena pembawanya 2 NADH, maka dikalikan 2 menjadi 6 ATP. Tetapi kadang-kadang NADH yang berasal dari glikolisis ini pada RTE, pada tahap terakhir respirasi aerob, hanya menghasilkan 4 molekul. Nah, ini nanti akan kita bahas sebentar lagi. Sementara kita lanjutkan dulu tahap berikutnya. Dalam dekarboksilasi oksidatif tidak dihasilkan ATP secara langsung, hanya dihasilkan hasil sementara yang berupa NADH, nikotinamid adenin dinukleotida yang terreduksi sebanyak 2. Rumusnya, jika pembawa elektronnya adalah NADH, pada RTE dikalikan berapa tadi? Betul sekali, yaitu dikalikan 3. Artinya 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Karena NADH-nya 2 dikalikan 2 menjadi 6 ATP. Nah, pada siklus Krebs dihasilkan ATP secara langsung tadi. Setelah suksinil koenzim A menjadi suksinat, tadi kan dihasilkan ATP. Nah, setiap siklus menghasilkan 1 ATP. Karena terjadi 2 kali siklus, maka dikalikan 2 ya. Jadi di dalam siklus Krebs dihasilkan 2 ATP. NADH yang merupakan hasil sementara 1 kali siklus dihasilkan 3 NADH. Karena 2 kali siklus berarti dikalikan 2 menjadi 6 NADH. Setelah sampai di RTE, rantai transport elektron, sesuai dengan ketentuannya tadi, setiap NADH menghasilkan 3 ATP. Karena 6 NADH, maka menghasilkan ATP sebanyak 18. Betul sekali. Sekarang hasil sementara yang berupa FADH2 pada siklus Krebs. Nah, pada langkah yang hampir terakhir kan dihasilkan FADH sebanyak 2 molekul. Ketentuannya, jika aseptor FADH2 pada RTE menghasilkan sebanyak 2 molekul ATP. Karena FADH-nya ada 2 molekul, maka dikalikan 2 sama dengan 4 ATP. Jumlah akhir 6 ditambah 6, kemudian 18 ditambah 30, jumlahnya 34 ya.
12 ditambah 18 30 ditambah 4 34 ditambah dengan ya kita ulangi, 6 dengan 6 ini 12 ditambah 18 ini ada 30 ditambah 4 ada 34 ATP, sehingga jumlah akhir akan ketemu 38 ATP. Ditambah dengan ATP yang langsung dari glikolisis sebanyak ini, berapa ini? 2, bukan 4 tapi 2 karena dikurangi aktivasi tadi, dan ditambah lagi 2 ATP dari ini siklus Krebs, yaitu 4 ditambah 34 yang dari jumlah ATP hasil reaksi RTE 34, maka dikumpulkan di sini menjadi 38. Tetapi kadang-kadang hanya 36. Sekali lagi saya ingatkan, ini disebabkan karena pada NADH yang dibawa dari glikolisis itu kadang-kadang setelah sampai di RTE menghasilkan 6 ATP, kadang-kadang 4 ATP. Nanti sebentar lagi kita jelaskan pada slide berikutnya ini. Nah, ini mengapa jumlah akhir yang diperoleh dari respirasi aerob dengan sumber 1 molekul glukosa kadang-kadang 36, kadang-kadang 38. Ini jumlah akhir yang berbeda ini disebabkan karena mekanisme pengiriman atau transfer elektron atau ion H+ pada NADH yang dihasilkan dari glikolisis di sitoplasma ke mitokondria. Nah, prosesnya kita perhatikan seperti ini. Kita ingat bahwa glikolisis terjadi di sitoplasma, sementara RTE, penuntasan respirasi aerob RTE, berlangsung di dalam mitokondria atau lebih tepatnya di dalam membran dalam mitokondria. Sehingga ada NADH aseptor elektron yang berada di luar mitokondria, yaitu NADH yang dihasilkan oleh proses glikolisis tadi. Sementara itu, NADH sebagai molekul besar, berukuran besar, tidak bisa masuk menembus membran mitokondria. Ini batas ini menggambarkan membran mitokondria. Ruang sebelah kiri ini adalah sitoplasma, sebelah kanannya garis ini adalah mitokondria. Nah, antara sitoplasma dan mitokondria dibatasi oleh membran mitokondria. Nah, oleh karena NADH yang berada di sitoplasma hasil glikolisis ini tidak bisa langsung masuk menembus membran, maka harus melalui mekanisme tertentu. Ada 2 mekanisme masuknya mitokondria, yaitu satu mekanisme Malat shuttle, yang kedua adalah glycerol fosfat shuttle. Nah, mekanisme Malat shuttle seperti gambar peragaan sebelah kiri ini adalah NADH mula-mula melepaskan H atau teroksidasi, diterima H oleh oksaloasetat membentuk malat. Setelah terbentuk malat, maka malat bisa masuk menembus membran mitokondria. Sebelumnya tidak bisa ini. Jadi H yang dibawa oleh NADH ini dilepaskan,
diterima oleh oksaloasetat, diubah menjadi malat, malat baru bisa masuk menembus membran mitokondria. Nah, sekarang malat sudah berada di dalam mitokondria. Peranan malat di sini hanya membantu pengiriman H atau elektron. Sesampainya di dalam mitokondria, maka malat akan kembali teroksidasi, yaitu melepaskan H dan elektron. Kemudian H dan elektron diterima oleh oksaloasetat. Oksaloasetat yang terreduksi menerima H akan berubah menjadi aspartat. Saya ulangi, oksaloasetat selanjutnya akan juga kembali segera melepaskan H, dan elektron, diterima kembali oleh NAD, terbentuklah NADH. Sementara oksaloasetat yang kembali tereduksi akan menjadi aspartat. Selanjutnya aspartat keluar kembali menuju ke sitoplasma. Jadi di dalam sitoplasma NADH dihasilkan glikolisis, masuk dibantu oleh malat ke dalam mitokondria, diterima kembali oleh NAD menjadi NADH. Di mana masih kita ingat bahwa ketika pembawa elektron atau akseptor itu berupa NADH, di dalam rantai transport elektron sesuai ketentuan akan menghasilkan ATP sebanyak 3. Inilah mekanisme yang pertama. Sedangkan mekanisme yang kedua, mekanisme gliserol fosfat. Caranya sebenarnya sama, tetapi hanya penerima elektronnya yang berbeda. Dalam hal mekanisme gliserol fosfat shuttle, NADH dari glikolisis tadi mereduksi dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tentu Anda masih ingat nama-nama molekul ini pada glikolisis, langkah yang ke-4 dan ke-5. Dihidroksiaseton fosfat boleh disingkat DAP, gliseraldehid 3-fosfat boleh disingkat G3P. Nah, setelah menjadi gliserol fosfat atau gliseraldehid 3-fosfat, maka gliserol fosfat bisa masuk menembus membran mitokondria, masuk ke dalam ruang bagian dalam mitokondria. Sesampainya di mitokondria, gliserol fosfat kembali teroksidasi, melepaskan H, diterima oleh FAD menjadi FADH2. Gliserol fosfat kembali menjadi dihidroksiaseton fosfat, keluar menuju sitoplasma. Dengan demikian bisa kita perhatikan, di luar dihasilkan NADH dari glikolisis, setelah dikirim ke dalam mitokondria, karena pengirimnya adalah gliserol fosfat, maka di dalam mitokondria aseptornya berbeda, bukan lagi NAD tetapi FAD, jadilah FADH2. Di mana kita juga masih ingat bahwa selama rantai transport elektron, jika pembawa aseptor elektronnya berupa FADH, hasilnya adalah 2 molekul ATP. Inilah penyebab mengapa jumlah akhir dari penguraian secara aerob atau respirasi aerob dari substrat 1 molekul glukosa, hasil akhirnya tidak sama. Kadang-kadang 38, kadang-kadang 36 ATP. Jadi hal ini adalah disebabkan dari mekanisme masuknya ion H+ dari NADH hasil glikolisis di sitoplasma menuju ke dalam mitokondria. Selesailah materi tentang respirasi aerob. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.